Itu, saya Zainur Beti akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Analisis dan Evaluasi Pengaruh Fitur Notifikasi Status Pesanan Real Time pada website Shopee terhadap nilai kepuasan pelanggan. Ini adalah bagian cover dan ini merupakan bagian abstrak. Pada analisis abstrak sendiri, perkembangan pesat teknologi informasi menjadikan e-commerce seperti Shopee sebagai pilihan utama masyarakat memenuhi kebutuhan kualitas pelayanan menjadi aspek penting untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Di mana keluhan sering muncul terkait kinerja layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan, seperti keterlambatan pengiriman dan respon layanan yang lambat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh notifikasi status pesanan real time pada website Shopee terhadap nilai kepuasan pelanggan. Fitur ini merupakan bagian dari dimensi keandalan, reliability, dan pemenuhan fulfillment dalam kualitas layanan elektronik, di mana notifikasi berperan dalam memberikan informasi terbaru yang terorganisir dengan baik kepada pelanggan. Metode penelitian kuantitatif akan digunakan dengan mengumpulkan data melalui kuesioner kepada pengurus Shopee. Hasil analisis diharapkan dapat mengukur sejauh mana notifikasi real time mampu meningkatkan jalannya dan kesesuaian antar kepentingan dan kepuasan pelanggan, serta memberikan rekomendasi prioritas perbaikan fitur. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis bagi Shopee untuk meningkatkan kualitas fitur demi kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah e-commerce, fitur notifikasi, kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan real time Shopee. Soal daftar isi. Daftar isi sendiri dimulai dari abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, terus pendahuluan. Di pendahuluan itu adalah terbelakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Terus di bab 2 ada tinjau pustaka penelitian terkait landasan teori, metode penelitian. Terus di metode penelitian itu ada studi literatur, strategi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, pengembangan dan validasi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemetaan kuadratika, penyusunan interpretasi, dan kesimpulan awal diagram alur penelitian. Terus di bab 4-nya ada hasil dan pembahasan gambaran umum responden, analisis tingkat kesesuaian TKI berdasarkan Inverted Pattern Analysis IPA, analisis kuadrat IPA, terus kesimpulan dan saran, kesimpulan dan saran, keterbatasan penelitian, penutupan, serta ada daftar pustaka. Baik, kita akan ke bab 1 di pendahuluan. Pada latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terus perkembangan TIK itu menjadi TIK itu singkatan dari teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Terus kayak melatar belakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern, serta serba digital, kayak membawa fenomena. Tentunya fenomena ini membawa peluang yang besar seperti produk penjualan kayak yang digunakan secara online atau dikenal dengan e-commerce. Terus seiring dengan perkembangan e-commerce sendiri di Indonesia, ada banyak perusahaan-perusahaan e-commerce yang memaksimalkan kinerjanya yang kayak untuk bersaing dengan perusahaan e-commerce lainnya. Adanya persaingan yang ketat kayak menuntut setiap perusahaan e-commerce untuk mempertahankan pangsang pasarnya, jadi kayak untuk mempertahankannya gitu loh, ekstensi, dan juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi kayak Shopee itu adalah salah satu platform e-commerce yang terkemuka di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Terus Shopee sendiri sudah berhasil mendapatkan popularitas yang sangat signifikan berkat kemudahan penggunaan penawaran produk yang beragam dan fitur yang menarik.
Terus Shopee menjadi pilihan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademik maupun pribadi. Terus kualitas layanan kepuasan pelanggan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam ekosistem e-commerce pada Shopee. Tantangan utamanya terletak kayak jaga kualitas layanan elektroniknya, terus kayak mencakup kayak desain, keandalan sistemnya, terus pelayanan pelanggannya, kayak keandalan pelayanan pelanggan itu kayak keamanan dan privasi pengguna, kepuasan pelanggan yang dulu sesuai harapan, dan perspektif terhadap kinerja layanan. Apabila layanan yang diberikan pelanggan atau melampaui ekspektasi, maka pelanggan akan puas, sedangkan ketidaksesuaian akan menimbulkan keluhan atau ketidakpuasan. Terus untuk menilai kualitas layanan, di salah satu pendekatan yang diinginkan adalah evaluasi usability. Jadi konteksnya itu, usability itu lebih mengacu pada sejauh mana pengguna dapat belajar sekaligus menggunakan suatu produk dalam mencapai tujuan, dan sejauh mana kepuasan pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Jadi selain itu juga mengukur kepuasan suatu pelanggan, kayak apa sih, mengukur kepuasan pelanggan gitu ya terhadap layanan e-commerce. Kayak digunain itu metodenya Imported Performance Analysis. Jadi kayak IPA itu ngebandingin kepentingan dari kinerja layanan melalui diagram Cartesius yang dibagi menjadi 4 kuadrat. Prioritas utama mempertahankan prestasi, prioritas rendah yang dan berlebihan dalam konteks kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai perbandingan antara harapan pelanggan dengan perspektif terhadap kinerja layanan atau produk yang diterima. Jadi di mana sebuah kepuasan tercapai apabila kinerja memenuhi atau melampaui ekspektasi. Terus di rumusan masalahnya karena berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana tingkat kepentingan pengguna terhadap fitur notifikasi status pesanan real time pada website Shopee. Terus bagaimana tingkat kinerja fitur notifikasi status pesanan real time pada website Shopee menurut persepsi pengguna. Jadi kayak itu dari sudut pandang penggunanya gimana. Terus seberapa besar pengaruh fitur notifikasi status pesan real time terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas fitur notifikasi status pesan real time berdasarkan hasil analisis Imported Performance Analysis atau yang disingkat dengan IPA. Terus batasan masalahnya apa sih agar penelitian lebih fokus terhadap batasan masalah ini dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini hanya fokus pada fitur notifikasinya. Terus pesanannya terhadap real time kayak website penelitiannya kayak cuma fokus pada fitur notifikasi status pesanan real time yang ada di website Shopee ataupun aplikasi. Terus data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Jadi pengguna Shopee yang pernah menggunakan fitur notifikasi status pesanan. Pasti setiap akun Shopee, setiap user Shopee pernah memesan, pasti terdapat notifikasi di situ. Karena apakah itu rata, kita akan tahu di sini. Terus itu juga muncul sih di batas masalahnya. Terus variabel yang dianalisis itu hanya mencakup tingkat kepentingan, tingkat kinerja, dan kepuasan pelanggan. Terus ada metode analisis yang digunakan, yaitu analisis deskriptif, uji validitas, sama uji reliabilitas, dan menggunakan Imported Performance Analysis atau yang disebut dengan IPA. Penelitian ini tidak bersifat internal Shopee, melainkan hanya persepsi pengguna. Sekali lagi, penelitian ini hanya maksudnya penelitian ini nggak ngebahas tentang internal Shopee, tapi hanya sudut pandang pengguna. Terus tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepentingan pengguna terhadap fitur notifikasi status pesanan real time, menganalisis tingkat kinerja fitur notifikasi status pesanan real time berdasarkan sudut pandang pengguna, mengukur pengguna
fitur notifikasi status pesanan terhadap kepuasan pelanggan Shopee, memberikan rekomendasi perbaikan fitur notifikasi status pesanan real time berdasarkan hasil analisis IPA. Dan manfaat penelitiannya, bagi Shopee sendiri memberikan masukan strategis terkait penelitian kualitas fitur notifikasi status pesan real time. Hasil IPA dapat membantu menentukan atribut mana yang harus menjadi prioritas perbaikan. Terus bagi akademisnya menjadi tambahan referensi terkait penelitian e-commerce, khususnya pada analisis kualitas layanan, usability, dan metode imported perform analysis atau yang disebut dengan IPA. Terus bagi pengguna itu memberikan gambaran mengenai kualitas fitur notifikasi sehingga perbaikan yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Tentang bab 1, terus kita berikutnya akan membahas tentang bab 2. Di bab 2 sendiri ada tinjau pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari penelitian terkait yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang berperan penting sebagai dasar perbandingan untuk menguatkan landasan teori dalam penelitian ini. Jadi ada beberapa penelitian yang relevan dengan topik analisis fitur notifikasi dan kepuasan pelanggan. Di antaranya penelitian tahun itu dimulai dari Vika Ayu Widianti tahun 2018. Judulnya itu analisis pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen Shopee Indonesia. Terus variabel atau metode itu kualitas pelayanan e-commerce, e-service quality, efficient, volume, reliability, privacy, responsiveness, kompensasi, kontak, metode, dan analisis regresi. Terus hasil utama yang relevan itu variabel reliability dan volume terus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Regularity mencakup indikator Shopee yang update dalam memberikan informasi yang terbaru dan memberikan notifikasi. Gitu ya. Analisis pengaruh ini tuh dari analisis pengaruh kekuatan pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa FIE UPI. Oke. Terus berikutnya itu dari Ayu Anissa tahun 2025, evaluasi pengguna dalam berbelanja online pada aplikasi Shopee menggunakan metode imported program analysis. Dimensi website, format, customer service, security, or privacy. Metodenya imported program analysis. Terus tingkat kesesuaian PKI terbesar 94,59%, mengindikasikan pelayanan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi atribut yang berada pada kuadrat A. Conversion seperti ketepatan waktu, terus pengiriman keterkaitan format menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Anissa dan kawan-kawan, Anissa FLA 2025. Terus itu ininya sumbernya itu dari Anissa kayak di sini gitu. Terus ada lagi dari Nurul Huda dan kawan-kawan. Analisis usability testing menggunakan metode SUS System Usability Score terhadap kepuasan pengguna aplikasi Shopee. Itu variabelnya itu usability dan kepuasan. Terus pengguna itu metode SPS. Terus kualitas dari informasi dan fitur pada aplikasi Shopee mendapatkan skor tinggi menunjukkan bahwa pengguna puas dengan fitur dan layanan yang disediakan. Ini yang ditempatkannya. Terus ada Ayu Cindy Mambutasari dan Marsudi Lestari, pengaruh promosi kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan aplikasi Shopee. Variabel promosi kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, metode PLS. Kepuasan pelanggan dipengaruhi secara positif dengan signifikan kualitas pelayanan yang disarankan, mempengaruhi kepuasan konsumen. Sari dan Listener Sari Cindy
Terus Wayan Gede, Suka Parwita, Luh Artika, Ayu Rani Putri dari komponen penilaian kualitas perangkat lunak berdasarkan software quality model. Jadi ini tuh kayak modeling quality-nya sih, jadi algoritma quality-nya. Terus kan ini apa sih namanya yang digunain, komponen-komponen apa aja. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu terdapat fitur notifikasi termasuk bagian dari dimensi reliability dan volume yang terbukti mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi kan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, berdasarkan jurnal-jurnal dan penelitian dari yang sudah ada dari sebelumnya, itu menjadi dasar kuat bagi penelitian ini untuk mengevaluasi fitur notifikasi real time Shopee yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode IPA. Landasan teorinya, perkembangan TIK dan e-commerce, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat menjadi TIK, yang pesat telah mendorong perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital. Pesatnya perkembangan TIK menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Terus perubahan ini memberikan landasan bagi perkembangan bisnis online seperti Shopee. Terus kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Terus kepuasan pelanggan itu adalah perasaan yang tenang atau kecewa yang timbul karena membandingkan antara kerja hasil yang persepsikan atau di sudut pandangkan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas yang dirasakan. Terus pelayanan elektronik, kualitas itu kan ada kualitas pelayanan elektronik. Jadi dalam penelitian ini kayak kita menggunakan kuantitatif mengenai kualitas layanan e-commerce Shopee yang menunjukkan bahwa kepuasan konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa dimensi. Di antaranya adalah reliability. Reliability itu adalah kendala itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan pengecaran online memberikan informasi yang tepat, di mana Shopee diharapin selalu memberikan notifikasi yang update dan informasi yang terbaru. Terus fitur notifikasi real time adalah wujud dari pemenuhan aspek kendala informasi ini. Terus ada juga fulfillment atau pemenuhan. Jadi kayak pemenuhan itu pesanan juga memiliki sebuah pengaruh yang kayak positif dan signifikan terhadap kepuasan kepuasan konsumen tersendiri ya. Terus aspek yang sangat krusial dari kayak fulfillment itu adalah ketepatan waktu pengiriman yang teridentifikasi sebagai atribut kuadrat prioritas utama karena kinerjanya belum memadai meskipun sangat penting. Notifikasi real time itu fungsinya untuk mengkomunikasikan. Terus kualitas fitur dan perangkat lunaknya, dari kualitas dan fitur notifikasi dinilai berdasarkan model perangkat lunak ISO atau IAC 9126 adalah salah satu model standar yang relevan, di mana salah satu karakteristiknya itu yang diukur adalah reliability-nya, kendalanya. Terus software quality modelnya itu digunakan untuk menentuin komponen yang terlibat dalam penelitian kualitas perangkat lunak. Jadi kayak kualitas dari informasi di fitur pada aplikasi Shopee itu mendapatkan skor yang tinggi, menunjukkan pengguna pada dasarnya sangat puas dengan fitur yang disediakan. Terus metode analisis apa sih yang digunakan? Itu metode analisis Imported Performance Analysis atau yang disingkat dengan IPA. IPA itu adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi pelanggan dengan mengetahui kesesuaian antara kepentingan imported dan kinerja performance atau layanan. Jadi di sini tuh ada rumus analisis IPA itu menggunakan rumus yang dimana TKI sama dengan
skor kepentingan dibagi skor kinerja dikalikan 100%. Jadi kayak menunjukkan target, kayak nunjukin kayak kinerja pelayanannya kayak sepenuhnya memenuhi ekspektasi pelanggan atau enggak gitu. Terus atribut yang dimasukkan itu kuadrat A. Contract here adalah prioritas utama perbaikan karena atributnya itu dianggap sangat penting oleh pelanggan tetapi memiliki kinerja yang masih rendah. Terus penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang sejalan dengan studi yang sebelumnya. Jadi kan di bab 2 itu kan dibahas juga pada bagian studi literatur ya, dimana setiap di situ menggunakan variabel metode-metode yang berbeda, tapi sebagian besar dari jurnal-jurnal yang saya baca itu memiliki pendekatan kuantitatif. Itu juga sudah diterapkan pada bab 1 yang dimana terdapat pendekatan tentang kuantitatif. Jadi kayak penelitiannya kan kayak menggunakan pendekatan kuantitatif itu sejalan dengan studi yang sebelumnya untuk mengukur dan mengevaluasi secara statistik pengaruh fitur notifikasi status pesan real time yang berkaitan dengan dimensi reliability dan volume terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Yang tadi sudah kita jelaskan pada bab 2 tentang studi literatur atau tinjau pustaka tinjau pustaka. Lalu pada bab 3 ini kita akan pada bab 3 ini terdapat metode penelitian. Dalam metode penelitian sendiri ada studi literatur yang dimana penelitian ini mengkaji beberapa konsep dan teori utama yang mempengaruhi fitur notifikasi status pesanan secara real time pada Shopee terhadap kepuasan pelanggan. Jadi kayak di antara lain itu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu merupakan perasaan yang kayak seneng, kecewa, terus muncul akibat perbandingan antara kinerja produk atau layanan yang diterima dengan harapan pelanggan. Tunjukin kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang sangat dirasakan secara langsung. Terus kualitas pelayanan elektroniknya, dimensi utama kualitas pelayanan e-commerce yang mempengaruhi terhadap kepuasan adalah keandalan, reliability, dan kepuasan dan pemenuhan fulfillment pesanan. Jadi kayak mengungkapkan bahwa keandalan itu dalam memberikan informasi yang akurat secara real time, terus merupakan faktor kunci bagi kepuasan pelanggan. Menegaskan bahwa kayak pentingnya itu, jadi ini jadi penegasan bahwa penting banget pengiriman tepat waktu, kayak atribut kayak misal kayak yang perlu diperbaiki itu kayak didukung oleh fitur notifikasi secara pesanan real time. Terus model kualitas perangkat lunaknya sendiri digunakan untuk menilai kualitas perangkat lunak termasuk pada aplikasi e-commerce seperti Shopee, taraf reliability, terus yang mengukur keandalan fitur menjadi perhatian utama dalam menjamin kepuasan pengguna. Terus menambahkan bahwa kualitas fitur notifikasi mendapatkan scores yang tinggi menandakan bahwa kepuasan pengguna terhadap aplikasi Shopee. Terus ada program imported program analysis IPA. Sebelumnya kan sudah dibahas di bab 2 terkait perform imported program analysis atau IPA. Jadi IPA itu adalah metode kuantitatif yang mengukur kesenjangan antara tingkat kepentingan atribut layanan dengan kinerja aktual. Jadi berdasarkan perspektif pelanggan gitu loh. Kayak penggunaan IPA itu membantu menjadi aspek menjadi prioritas perbaikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan secara efektif. Terus penelitian terkaitnya itu alur metodologi dan hasil-hasil yang diperoleh dari studi yang sebelumnya. Sebelumnya kan udah dibahas di bab 2 terkait tinjau pustaka, terus penelitian apa aja sih yang terkait. Nah, itu menjadi tinjauan studi literatur kita dan dibahas lagi pada penelitian terkait, yaitu metode
alur metodologi dan hasil-hasil yang diperoleh dari studi yang sebelumnya terkait Shopee dan layanan e-commerce lainnya yang menjadi rujukan dan memperkuat validitas penelitian ini. Terus, strategi penelitiannya apa sih? Strategi penelitian ini kayak kita menggunakan strategi penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena secara sistematis, terukur, dan faktual berdasarkan data numerik. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran objektif perspektif pengguna terhadap fitur notifikasi status pesan real time pada website Shopee, khususnya terkait aspek reliability, fulfillment, dan tingkat kepuasan pelanggan. Terus, penelitian deskriptif itu merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi, suatu atau fenomena yang dimana adanya tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal ataupun melakukan prediksi, melainkan untuk memaparkan tingkat perspektif dan kepuasan pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. Terus, pengguna pendekatan kuantitatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini mengandalkan data yang diperoleh melalui instrumen terstruktur berupa kuesioner yang tertutup yang memungkinkan setiap jawaban dikonversi menjadi data numerik. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan data analisis deskriptif seperti tabulasi frekuensi, distribusi persentase, dan interpretasi berdasarkan kecenderungan jawaban responden. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai bagaimana penelitian pengguna terhadap aspek keandalan, reliability atau yang disebut dengan reliability pada fitur notifikasi Shopee, terus tingkat pemenuhan informasi, fulfillment yang disampaikan melalui notifikasi real time. Terus tingkat kepuasan pengguna terhadap penggunaan fitur notifikasi status pesanan. Strategi penelitian ini memungkinkan penelitian untuk menyusun kesimpulan secara objektif dan berbasis data mengenai kualitas fitur notifikasi status pesanan real time pada website Shopee dalam kaitannya dengan nilai kepuasan. Jadi terus ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini tidak dibatasi pada lokasi fisik tertentu karena objek penelitian yang berfokus pada pengguna Shopee yang menerima notifikasi status pesanan secara real time. Oleh sebab itu pengumpulannya oleh sebab itu jadi saya melakukan pengumpulan data dilakukan secara daring kayak melalui penyebaran secara kuesioner GForm gitu, GForm atau Google Form. Terus penelitian ini dalam konteks lingkungan pengguna internet, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu yang gunain website Shopee atau aplikasi Shopee. Terus respondennya dapat berasal dari berbagai wilayah selama memenuhi kriteria penelitian yang telah ditetapkan pada bagian populasi dan sampel. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian berbasis layanan digital di mana fenomena yang diamati terjadi pada platform e-commerce bukan pada lokasi geografis tertentu. Terus di populasi dan sampelnya, di populasi penelitiannya itu populasi itu sendiri adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian kali ini yang dipakai adalah mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu yang menggunakan website Shopee atau aplikasi yang memanfaatkan fitur notifikasi status pesanan secara real time. Populasi tersebut dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menerima notifikasi pesanan sehingga mampu memberikan penilaian yang relevan mengenai aspek reliability, fulfillment, serta tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur notifikasinya. Terus ada sampelnya itu di sampel kayak bagian dari populasi yang dijadiin sumber data. Terus teknik pengambilannya itu digunain secara first purposive sample, yaitu data penentuan sampel berdasarkan kriteria yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Kriterianya itu merupakan pengguna aktif Shopee, terus pernah menerima notifikasi status Shopee, terus memahami fungsi pengguna fitur notifikasi
pesanan, terus bersedia menjadi responden. Jumlah sampel yang awalnya direncanakan itu adalah 30 responden, tapi dalam pengumpulan proses data diperoleh ternyata ada sekitar 40 untuk memenuhi kriteria lengkap mengisi kuesioner. Data 40 responden tersebut dinyatakan valid dan digunakan dasar analisis. Penambahan jumlah responden ini dianggap memperkuat presentasi data, mengubah desain dan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Terus pengembangan validasi instrumen penelitian. Pengembangan kuesioner sendiri, kuesioner itu penelitian berdasarkan kayak kajian teoritis dan penelitian terlebih dahulu. Kuesioner itu terdiri dari data demografi responden. Jadi kayak 4 pertanyaan, terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, sama status pengguna. Terus pernyataan intinya itu 8 dari skala opsi 1 sampai 5. Jadi terdapat 5 opsi. Terus pernyataan terbuka itu untuk saran dan masukan. Terus operasional variabelnya itu ada reliability, yang terdiri kecepatan waktu notifikasi, kecepatan munculnya notifikasi setelah pembaruan, kelangkaan keterlambatan notifikasi. Terus ada volume, kemudian pemahaman informasi notifikasi, kesesuaian informasi lokasi paket dengan kondisi aktual. Terus ada kepuasan terhadap fitur notifikasi real time, manfaat notifikasi atau dalam memantau pesan, kenyamanan pengalaman berbelanja. Jadi terdapat 3 butir reliability dan 2 butir di volume dan 3 butir di kepuasan, serta masing-masing menggunakan opsi 5 poin. Terus di variabel instrumennya itu kayak sebelum disebarin itu kuesioner validasinya itu validasi konten. Jadi kuesioner itu dikonsultasiin dengan dosen. Terus sebelumnya pastikan apakah tujuan penelitian ini jelas dan penyampaiannya. Terus validasi konstruk. Jadi dilakukan itu penyesuaian dengan kategori dengan penelitian tertentu dahulu tentang e-service quality dan kepuasan pelanggan. So dicoba. Jadi sebelum penyebaran secara GFORM secara luaskan, sebelumnya dicoba terlebih dahulu terhadap 5 responden awal untuk memastikan kejelasan pertanyaan, kayak ngisi waktu, terus kemudian pemahaman. Terus ada skala pengukurannya. Skala pengukurannya itu dimulai dari sangat tidak setuju, dari poin dari 1 sampai sangat setuju. Jadi skalanya itu secara bertahap. Kuesioner disajikan menggunakan skala pilihan terstruktur opsi, mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel penelitian. Teknik pengumpulan datanya itu kayak dilakukan dalam penelitian ini kayak melakukan 2 metode utama, yaitu kuesioner angka terstruktur dan studi literatur. Terus kuesioner angka yang struktur itu kayak gimana? Instrumennya itu disusun berdasarkan bentuk pertanyaan yang terstruktur menggunakan skala pilihan opsi, sehingga mungkin responden memberikan penilaian yang secara jelas dan konsisten. Kuesioner itu mencakup apa aja sih? Apakah indikatornya sesuai dengan variabel penelitian? Di antaranya adalah ketepatan waktu notifikasi, yaitu perspektif pengguna mengenai kecepatan dan kejelasan notifikasi. Terus kejelasan informasi status pesanan, yaitu penilaian terkait kesesuaian dan kemudahan pemahaman informasi yang ditampilkan pada notifikasi. Kelengkapan informasi pengiriman, yaitu penilaian mengenai keterperincian informasi terkait proses pengiriman barang. Tingkat kepuasan terhadap fitur notifikasi, itu perspektif keseluruhan pengguna terhadap kegunaan dan kenyamanan pengguna fitur tersebut. Jadi penyebaran kuesioner itu dilakukan secara online melalui Google Form. Pengguna itu platform yang dipilih karena mampu menjangkau responden secara lebih luas menggunakan proses pengisian serta memungkinkan pengumpulan data dilakukan secara cepat dan efisien berdasarkan dari sampel dan populasi yang ada sebelumnya. Terus teknik analisis datanya itu dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu model atau metode analisis yang tujuannya tuh mengolah dan menggambarkan data numerik sehingga dapat memberikan informasi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik responden serta penilaian mereka terhadap
Variabel penelitian teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk menilai perspektif pengguna atau kayak sudut pandang kita terhadap notifikasi status. Secara review, prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Terus pengelolaan kayak beberapa tahapan, diantaranya itu kayak pengelolaan data dan tabulasi data. Jadi kayak apa sih namanya, lembar kerja itu tabulasi dilakukan kayak secara data-data yang memenuhi kriteria kemudian transfer ke dalam lembar kinerja tabulasi dilakukan. Jadi itu di tahap apa sih namanya, di komponen itu kayak pengolahan jawaban berdasarkan indikator penelitian, perekapan frekuensi untuk setiap pilihan jawaban, penentuan presentase responden pada masing-masing kategori jawaban, penyusunan tabel data memenuhi proses analisis lebih lanjut. Jadi kayak tabulasi ini merupakan tahapan fundamental karena berfungsi sebagai dasar yang menggambarkan kecenderungan perspektif responden kuantitatif. Terus analisis deskriptifnya itu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap variabel yang meliputi keandalan notifikasi, kelengkapan informasi pengiriman, kepuasan pengguna. Analisis yang dilakukan itu menghitung distributif frekuensi untuk setiap indikator, presentasi jawaban, rata-rata kecenderungan jawaban, interpretasi deskriptif yaitu penjelasan naratif mengenai peringkat melalui analisis penelitian ini. Analisisnya itu dalam Imported Problem Analysis IPA, rumus TKI yang digunakan mengacu pada teori IPA itu sebagian telah dijelaskan dalam bab 2. Nilai TKI diperoleh digunakan untuk menilai kesesuaian antara ekspektasi pengguna dengan kinerja aktual fitur, apakah itu berjalan sesuai atau belum memenuhi ekspektasi. Terus pemetaan secara kuadrat IPA. Setelah analisis IPA itu memberikan gambaran strategis mengenai aspek fitur notifikasi setelah pesanan real time yang diperlukan, ditingkatkan, dipertahankan, berlebihan, prioritas, rendah. Terus penyusunan interpretasi kesimpulan awalnya, jadi kayak tahapan analisis akhir adalah menarik interpretasi hasil kuantitatif yang meliputi pemaknaan nilai presentasi kecenderungan jawaban, penjabaran kualitas fitur berdasarkan data numerik, identifikasi indikator dengan kinerja tinggi atau rendah. Kesimpulan sementara sebelum memasuki tahap pembahasan pada bab selanjutnya, interpretasi disusun secara sistematis agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara jelas dan relevan dengan tujuan penelitian. Jadi ada diagram alur penelitian dimulai dari studi literatur, terus kerangka teorinya itu seperti apa, terus strategi penelitian deskriptif kuantitatif, populasi dan sampel, pengembangan validasi dan instrumen kuesioner, terus pengumpulan data online secara via Google Form, terus pengelolaan data, tabulasi data, terus analisis data, deskriptif dan IPA, terus yang terakhir itu adalah saran dan kesimpulan. Dan ini merupakan penjelasan dari diagram alurnya. Bagaimana metode penelitiannya, dan sekarang pada bab 4 merupakan hasil dari dan pembahasannya. Terdapat gambaran umum responden, yaitu penelitian ini melibatkan sebanyak 40 responden yang merupakan pengguna Shopee dan penerima notifikasi status pesanan secara real time. Responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab 3. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, kelompok usia, status pengguna Shopee. Berdasarkan pengumpulan data ini yang diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan GCOM, ternyata di jenis kami sendiri ada perempuan dan laki-laki. Perempuan terdapat di 25 dan laki-laki terdapat 15 pengguna. Persentasinya di 62,5% dan 37,5%. Selisih berapa sih? Sama-sama 30 ya. Selisih tipis lah. Kelompok usianya itu 17 sampai 20 tahun
ada 23 jumlahnya. Terus dari 21 sampai 23 ternyata ada 15, dan 24 sampai 26 ternyata ada 2. Pengguna yang terbesar yang menggunakan aplikasi Shopee ternyata digunakan di umur 17 sampai 20 tahun. Terus status pengguna Shopee ternyata sebagian besar adalah pengguna Shopee dan satu yang bukan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh perempuan sebanyak 25 orang, sedangkan laki-laki yang hanya berjumlah 15 orang. Dari sisi usia, sebagian besar responden berada di rentang usia 17 sampai 20 tahun. Sedangkan yang paling banyak diikuti dari 21 sampai 23 yang menggunakan sebanyak 15 orang. Sedangkan untuk yang 24 sampai 26 tahun digunakan orang yang menggunakan itu hanya 2 orang. Mayoritas responden merupakan pengguna aktif, yaitu sebanyak 39 orang, sedangkan 1 orang respondennya itu dia nggak aktif ternyata. Karakteristik kayak nunjukin responden itu penilaian didominasi oleh kelompok usia muda terbiasa menggunakan layanan digital dan fitur notifikasi dalam aktivitas belanja online. Hal ini relevan dan bertujuan yang dengan tujuan penelitian yang fokus pada evaluasi fitur notifikasi status pesanan secara real time pada platform e-commerce. Jadi penelitian terus secara analisis deskriptifnya itu pengguna terhadap fitur notifikasi data questionnaire analisis berdasarkan 4 indikator utama yang berkaitan dengan reliability, fulfillment, dan kepuasan pengguna. Skala penilaian pengguna 5 opsi dengan bobot sebagai berikut, dimulai dari sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi opsi 1 itu sangat tidak setuju sampai opsi 5 itu adalah sangat setuju. Dan pertanyaan nomor 1, Shopee mengirimkan notifikasi status pesanan saya secara tepat waktu. Ternyata ada 2 yang sangat tidak setuju. Mengapa demikian? Saya tidak tahu. Terus tidak setuju, dan terdapat 10 untuk cukup setuju, dan setuju itu yang paling banyak ternyata poinnya 3,55. Terus notifikasi perubahan status pesanan muncul segera setelah terjadi pembaruan ternyata seimbang dengan cukup setuju, setuju, dan sangat setuju, yaitu 11. Terus saya jarang mengalami keterlambatan penerimaan notifikasi dari Shopee. Ternyata cukup setuju yang paling banyak 12 orang yang setuju ternyata, dan 11 orang setuju dan 11 orang lagi yang sangat setuju. Informasi yang disampaikan dalam notifikasi Shopee mudah dipahami. Ternyata yang paling banyak adalah setuju, dan cukup setujunya 6 dan sangat setujunya 12. Informasi lokasi paket yang tercantum dalam notifikasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terdapat 13 cukup, 13 setuju. Terus saya merasa puas dengan fitur notifikasi status pesanan real time pada Shopee. Terdapat 13 sangat setuju. Terus notifikasi membantu saya mengetahui perkembangan pesanan tanpa membuka aplikasi itu. Terdapat 14 setuju dan 14 sangat setuju. Notifikasi real time membuat pengalaman belanja saya menjadi lebih nyaman. Terdapat 14 sangat setuju. Interpretasi hasil reliability, yaitu kendala notifikasi pertanyaan 1 sampai 3 menunjukkan skor rata-rata antara 3,55 sampai 3,70 yang mengindikasikan bahwa pengguna cenderung setuju bahwa notifikasi dikirim dengan tepat waktu dan jarang terjadi keterlambatan. Tapi masih ada sekitar 17,5 responden yang menyatakan ketidaksetujuan terkait ketepatan waktu, menandakan adanya ruang
perbaikan dalam konsisten pengiriman notifikasi. Full May, pernyataan 4 dan 5 memperoleh skor rata-rata 3,90 sampai dan 3,70. Sebanyak 70% responden setuju atau sangat setuju bahwa informasi dalam notifikasi mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi real. Kayak akhirnya bikin Shopee telah berhasil menunjukkan informasi yang jelas dan relevan masih 20%, masih kurang akurat. Terus 3, kepuasan pengguna terhadap fitur notifikasi. Pertanyaan 6 sampai 8 memiliki skor rata-rata 3,75, 3,90 dengan 65 sampai 70 responden merasa puas dengan hasil, merasakan kenyamanan berbelanja berdasarkan notifikasi real time. Fitur notifikasi dinilai sangat membantu memantau perkembangan pesanan. Buka aplikasi secara berulang. Terus analisis tingkat kesesuaian TKI. Tingkat kesesuaian berdasarkan Import Trade Performance Analysis IPA. Kayak rumusnya itu kan skor dibagi skor kepentingan dibagi skor kinerja terus dikali 100%. Penelitian ini tuh skor kepentingan dianggap sama untuk semua indikator asumsi semua aspek nilai penting oleh pengguna, sehingga TKI itu didasarkan pada perbandingan skor kinerja yang ideal yaitu 5. Terus indikator skor kinerja, skor ideal, TKI, kategori. Jadi ketepatan waktu pengiriman notifikasi itu dianggap cukup sesuai karena TKI ini tuh 7,0. Nah, skor kinerjanya itu 3,55 dan skor idealnya itu 5. Kecepatan muncul notifikasi setelah pembaruannya 3,70 itu skor kinerjanya. Skor idealnya masih sama 5 dan TKI ini tuh 4,0 yaitu cukup sesuai. Kelangkaan keterlambatan notifikasi 3,70 itu skor kinerjanya, skor idealnya itu 5, TKI ini itu 4,0 masih sama cukup sesuai. Kemudahan pemahaman informasi notifikasi 3,90, skor idealnya 5, TKI ini 78 itu dianggap sesuai. Sesuaian informasi lokasi paket dengan kondisi aktual 3,70 itu skor kinerjanya, 5 itu skor idealnya, TKI itu 74 dan kategorinya itu sesuai. Kepuasan terhadap fitur notifikasi real time 3,75 sebagai skor kinerjanya, TKI 75 dianggap cukup sesuai. Manfaat notifikasi dalam memantau pesanan tanpa buka aplikasi 3,90, skor kinerjanya, skor idealnya 5, TKI-nya 78 dianggap sesuai. Dan kenyamanan pengalaman belanja akibat notifikasi real time itu 3,75 skor kinerja dan TKI-nya 75. Kategori TKI 0 sampai 60 tidak sesuai, tapi 61 sampai 75 itu dianggap cukup sesuai dan 76 sampai 100 sesuai. Ternyata dalam tabel indikator ini terdapat hanya 2 yang sesuai memenuhi kriteria IPA. 2 indikator kemudahan perubahan informasi manfaat kategori. 6 indikator lainnya berada pada kategori cukup sesuai. Tidak ada indikator yang masuk kategori tidak sesuai menunjukkan bahwa secara umum fitur notifikasi Shopee telah memenuhi ekspektasi pengguna yang optimal. Berdasarkan skor kinerja dan kepentingan asumsi setara indikator dipetakan ke dalam 4 kuadrat. Jadi ini kan kuadrat IPA-nya ya. Kuadrat A itu prioritas utamanya ketepatan waktu notifikasi F1 TKI dikurang 59%, itu kayak kinerja terendah menjadi prioritas perbaikan. Kuadrat B itu kemudahan informasi F4 dikurang 78%. Manfaat notifikasinya itu TKI itu 78%. Indikator-indikator yang memiliki kinerja yang diperlukan itu dipertahankan.
Terus kuadrat C-nya kecepatan update notifikasi, kelangkaan keterlambatan ini dikurang 69, untuk update dan keterlambatan 68, terus kesesuaian informasi lokasinya 71, kepuasan terhadap fiturnya itu 74, dan kenyamanan pengalamannya itu 76 plus 6% ini harusnya dikurang semua. Indikator-indikator ini memiliki kinerja baik dan dapat ditingkatkan secara bertahap. Di kuadrat sendiri tidak indikator yang masih kategori ini karena Shopee perlu mempertahankan performa pada indikator kuadrat D serta meningkatkan konsistensi kecepatan notifikasi indikator 71-75% akan terkategori sesuai secara menyeluruh. Dan hasil sekarang adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mempengaruhi fitur notifikasi. Simpulan umum itu fitur notifikasi pesanan real time pada web Shopee secara umum memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata variabel kepuasan yaitu 3,78 yang termasuk kategori baik. Mayoritas kepenuhan itu 70%. Terus kesimpulan spesifiknya itu aspek reliability-nya itu memperoleh skor rata-rata 3,28 kategori cukup. Terus indikator kecepatan waktu titik menjadi skor 2,95, terus 37,5% responden memberikan penilaian negatif terhadap ketepatan waktu notifikasi, tapi aspek kecepatan update dan kelangkaan keterlambatan sudah cukup baik dengan skor masing-masing 3,45 dan 3,43. Terus aspek fullmate-nya itu rata-rata 3,74, terus aspek kepuasannya 3,78 kategorinya baik kok. Analisis implicit event-nya itu 59%. Implikasi teoritisnya itu penelitiannya juga teori kepuasan pelanggan, terus konsep service quality, penelitian yang menyatakan bahwa fitur notifikasi mendapatkan skor tinggi dalam kepuasan, terus temuan analisa tentang pentingnya pengiriman tepat waktu atribut utama yang diperbaiki. Sarannya itu untuk Shopee-nya ya prioritas perbaikan ketepatan waktu notifikasi, pendekatan personalisasi notifikasi, pengembangan fitur tambahan, peningkatan akurasi informasi. Terus saran untuk penelitian selanjutnya, metodologi melakukan penelitian dengan akurat sampel, menggunakan pendekatan riset, melakukan penelitian tingkat kepentingan yang eksplisit dan analisis EPI yang lebih akurat, terus variabel indikator, terus analisis data, terus saran untuk akademis, pengembangan teori dan aplikasi yang praktis, kolaborasi industri dan akademik. Terus keterbatasan penelitian itu keterbatasan metodologi, penggunaan asumsi tingkat kepentingan, ukuran sampel yang terbatas, keterbatasan instrumen, keterbatasan analisis, keterbatasan kontekstual. Dengan ditutup penelitian tentang analisis dan evaluasi fitur notifikasi pesanan pada website Shopee terhadap nilai kepuasan pelanggan yang telah berhasil mengidentifikasi bahwa notifikasi secara umum memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Jadi temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi Shopee, bagi pelaku, bagi akademis, bagi pengguna. Pada penelitian ini menggarisbawahi pentingnya continuous improvement dari pengembangan fitur digital, di mana umpan balik pengguna menjadi kunci utama yang menciptakan pengalaman yang memuaskan dan mendorong loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Ini adalah perpustakanya. Baik, sekian dari saya, Zianur Baiti. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.